Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kirana Citra Renggani Sukma. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas pendidikan konsumen. Pada kali ini, kita akan membahas gaya dan kualitas hidup berkelanjutan. Kali ini kita bahas apa aja nih? Kita akan membahas apa itu gaya hidup berkelanjutan, aspek dan topik pembangunan berkelanjutan, prinsip pembangunan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan yang bertentangan, kegiatan konsumsi berkelanjutan, keberlanjutan sebagai motif konsumsi, perempuan dan ekonomi berkelanjutan, gaya hidup, konsumsi dan berkelanjutan, kualitas konsumsi adalah kualitas hidup, tolak ukur konsumen, dan tantangan 21 hari gaya hidup berkelanjutan. Next. Jika dua hal ini ditanyakan kepada Anda, apa yang Anda pilih? Dua hal yang terdengar hampir mirip, ternyata memiliki makna berbeda loh. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Next. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Nah, istilah berkelanjutan kerap digunakan dalam berbagai frasa yang memiliki beragam makna. Keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem proses. Berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Dalam beberapa aspek, berkelanjutan juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki hubungan berkepanjangan. Kata berkelanjutan juga kerap digunakan dan disematkan dalam beberapa aspek. Misalnya dalam bidang pembangunan yang disepakati dunia dan dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan, di mana dalam kesepakatan tersebut terdapat 17 poin pembangunan berkelanjutan seluruh anggota PBB. Kita next. Nah, begitupun dalam bidang ekonomi. Istilah ekonomi berkelanjutan menandakan bahwa kegiatan ekonomi sebaiknya berlangsung dalam waktu yang lama dan memberikan kebermanfaatan bagi banyak pihak. Dalam ekonomi berkelanjutan, apakah Anda sudah bijak menjadi seorang konsumen? Misalnya, dalam memilih deterjen untuk mencuci, jenis apa yang sering Anda gunakan? Apakah yang ramah dengan lingkungan alam, atau yang penting harganya murah dan bisa digunakan? Atau yang paling mudah, seberapa sering Anda berbelanja menggunakan kantong plastik? Kita next. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bukti tentang bagaimana ekonomi berkelanjutan harus dipikirkan secara mendalam dan menjadi perhatian banyak pihak. Next. Apakah Anda pernah membaca dan melihat bagaimana kondisi iklim global yang terjadi saat ini? Berkaca pada negeri sendiri, di Indonesia terutama. Misalnya, pada hutan Kalimantan. Ekosistem hutan telah banyak berubah dengan bukti ditandainya berbagai bencana alam yang kian menghantui masyarakat. Hal ini tidak lain karena adanya perubahan alih fungsi lahan. Jika dahulu Kalimantan adalah hutan terbesar dunia ketiga di dunia, bagaimana gambarannya saat ini? Banyak lahan yang beralih fungsi menjadi perkebunan sawit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lantas, apakah kegiatan ekonomi seperti ini bersifat berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama ada stabilitas ekonomi, konservasi fungsi ekologis alam semesta, dan keadilan sosial. Ketiganya saling bersatu pada hingga akhirnya melahirkan kesepakatan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang disahkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan PBB memiliki hubungan yang erat dari 3 aspek ini. Kita next. Kegiatan ekonomi yang stabil adalah hal penting dalam kehidupan. Sebab pada dasarnya, manusia senantiasa memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, pemenuhan kebutuhan terjadi seperti pada hutan Kalimantan bukanlah jawaban. Merusak ekosistem tidak akan menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, apalagi menciptakan keadilan bagi banyak yang terlibat. Ketika kita tidak bisa menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, bahkan hanya merusak ekosistem, maka dampak yang dirasakan itu sangat besar. Dampak kerusakan ekosistem bukan hanya pada keragaman flora dan fauna, tetapi juga pada masyarakat luas, menciptakan bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Kita next. Di sini ada gambar segitiga.
Baik konsumen dan produsen harus memperhatikan segitiga tersebut guna menciptakan keteraturan ekonomi berkelanjutan. Di dalam segitiga ini, setiap sudutnya membentuk di ujung puncak segitiga ini ada dimensi ekologi dan ada dimensi sosial dan sampingnya ada dimensi konsumsi. Mohon maaf, dimensi ekonomi. Oke, kita next. Nah, di sini adalah penjelasan mengenai dimensi-dimensi tersebut. Yang pertama ada dimensi ekologi, yaitu ada penggunaan inovasi sumber daya terkait produk dan layanan. Yang kedua ada penggunaan energi. Yang ketiga ada pengembangan produk. Yang keempat ada efek dari penggunaan sumber daya saat ini. Kita geser lagi. Di sampingnya ada dimensi ekonomi. Yang mencakup dimensi ekonomi itu ada produksi berlebih, bukan pola hutang yang berkelanjutan, masalah mobilitas, risiko kesehatan yang disebabkan kemajuan teknis, kualitas pertumbuhan ekonomi. Kita geser lagi di dimensi sosial. Dimensi sosial itu mencakup kemiskinan, konflik konsumsi, penuaan umum masyarakat, kontrak pembangkitan, krisis ekonomi dan konsekuensi sosial, dan kompleksitas keputusan konsumen. Kita next. Nah, di sini ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Sering hal yang kita dengar, pembeli adalah raja, betul bukan? Pepatah ini kerap digunakan untuk memberikan layanan terbaik dari sebuah perusahaan kepada konsumennya. Selain menarik minat dan memiliki pelanggan tetap, dengan memberikan pelayanan terbaik, produsen akan berharap bahwa kegiatan penjualannya meningkat. Namun, untuk menciptakan gaya hidup berkelanjutan dan kegiatan ekonomi berkelanjutan, nyatanya poin penting terdapat pada diri konsumsi itu sendiri. Guna memiliki kehidupan ekonomi lebih baik, seorang konsumen harus memahami prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana Deklarasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 12 tentang responsible consumption, seorang konsumen harus bertanggung jawab terhadap kegiatan konsumsi yang ia pilih. Kita next. Hal ini bukan hanya akan memberikan dampak baik bagi kondisi ekonomi orang tersebut, melainkan menciptakan harmonisasi kegiatan ekonomi dalam lingkup masyarakat. Berikut adalah prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus diterapkan oleh konsumen. Yang pertama ada integrasi aspek ekologis dengan aspek ekonomi dan sosial ke dalam suatu sistem yang berseragam merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua ada konteks wilayah, merupakan salah satu dimensi cara pembangunan berkelanjutan yang perlu dipertanggungjawabkan, misalnya kontaminasi lokal, eksploitasi, khususnya eksploitasi tanah yang berlebihan. Yang ketiga, ada pembangunan berkelanjutan juga memiliki dimensi waktu, melihat ke masa depan, melihat ke masa lalu sangat penting, yaitu memperhatikan situasi sebelumnya, mempertimbangkan mengapa hal seperti saat ini perkembangan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita next. Nah, kegiatan pemenuhan hak ekonomi perlu diperhatikan dengan baik. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita sebagai manusia harus menghormati setiap hak dan kewajiban, bukan? Nah, berikut adalah beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang ternyata saling bertentangan. Yang pertama, ada kerangka hidup saat ini adalah pertumbuhan tanpa batas. Tetapi pada saat yang sama dalam dunia yang terbatas, pertumbuhan yang tidak terbatas tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, ada pertumbuhan tidak linear adalah prinsip yang sulit dipahami dan tidak dapat divisualisasikan secara intelektual. Contohnya, di tingkat global jumlah komputer yang terjual meningkat 25% setiap tahun. Next. Yang ketiga ada sistem membutuhkan semacam regulasi agar tidak berakhir serempak. Contoh bagus dari mekanisme pengaturan seperti itu adalah lalu lintas.
Selanjutnya, meskipun harus jelas bagi kita semua bahwa berkaitan masa kini, masa lalu, dan masa depan tidak terbatas pada kisah hidup pribadi kita. Saling ketergantungan ini sering diabaikan dalam kaitannya dengan ekonomi. Perkembangan yang berkelanjutan dan efektif membutuhkan orang-orang yang siap untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial yang terbuka untuk dialog dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Jelas juga bahwa hingga hari ini, produk yang efektif dan berkelanjutan pun belum ada. Kita next. Ilmu ekonomi lahir karena manusia senantiasa memiliki kebutuhan yang tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Hal ini menciptakan keadaan yang tak sebanding, tak harmonis, dan tidak linear. Hal ini seringkali terjadi, akhirnya menciptakan pelanggaran hak dan kewajiban yang akhirnya menciptakan kerusakan lingkungan. Melihat hal ini, seorang konsumen harus bijak untuk menciptakan kegiatan konsumsi berkelanjutan. Berikut ada 3 tips untuk menciptakan kegiatan konsumsi berkelanjutan. Apa aja sih? Yang pertama, ada efisiensi. Efisiensi itu bertujuan untuk mengurangi efek ekologi, sosial, dan ekonomi negatif dengan mengoptimalkan produk dan layanan. Tugas penting dari pembangunan masa depan yang berkelanjutan adalah untuk tidak menghilangkan kerusakan yang terjadi, tetapi dengan sengaja menghindari ketegangan ekologis. Kita next. Yang kedua ada kecukupan. Kecukupan ini bertujuan memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan membatasi eksploitasi sumber daya dan memasukkan energi. Ini hanya dapat dicapai dengan mengubah nilai dan kebiasaan konsumsi yang diterima secara umum, dalam arti pembatasan sukarela. Yang ketiga ada konsistensi, bertujuan untuk mengatur proses ekonomi dengan cara yang lebih baik, disesuaikan dengan sirkuit alami, misalnya ekonomi sukses dalam pertanian biologis. Kita next. Ada 3 dimensi berkelanjutan yang harus diperhatikan oleh konsumen, yaitu dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, dimensi ekonomi ini misalnya menitikberatkan bahwa produk layanan yang ditawarkan harus optimal dengan harga yang dapat dibenarkan dalam jangka panjang. Konsumen harus belajar meskipun untuk memenuhi kebutuhan produk yang akan digunakan tidak menyebabkan masalah lingkungan. Jadi kita sebagai manusia harus menghargai hak dan kewajiban, yaitu dengan mencintai lingkungan kita, dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan, sehingga kita bisa menghindari masalah-masalah lingkungan yang dapat terjadi dan berdampak kepada manusia maupun masyarakat luas. Dan next. Yang kedua ada dimensi ekologi, yaitu menitikberatkan bahwa produk harus menonjolkan sisi ekologi dan dapat digunakan dengan tidak mengganggu lingkungan hidup. Sedangkan pada sisi dimensi sosial, layanan harus dapat diterima secara wajar dalam masyarakat. Misalnya, mudah untuk diproduksi dalam sebuah negara. Nah, di sini ada prinsip yang harus diperhatikan dari ketiga dimensi tersebut dalam kegiatan konsumsi. Ada apa aja sih? Yang pertama, dimensi ekonomi. Ada prinsip penyebab, ada prinsip ekologi dan pembangunan ekonomi, dan ada partisipasi konsumen aktif. Yang kedua ada dimensi ekologis, yaitu konsekuensi jangka panjang, prinsip pencegahan lingkungan tidak dapat dibebani tanpa batas waktu. Yang ketiga ada dimensi sosial, yaitu keadilan intergeneratif, keadilan antargeneratif, keragaman budidaya dan biologis, dan partisipasi dan transparansi. Oke, kita next. Di sini kita akan membahas gerakan perempuan untuk ekonomi berkelanjutan. Misalnya, sebagian besar pekerjaan rumah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi diatur oleh perempuan. Mulai dari berbelanja, kebutuhan bulanan, hingga dapur adalah bagian yang umumnya dikuasai oleh perempuan. Benar bukan? Oleh karena ini, pendidikan konsumen
harus diajarkan kepada para perempuan agar kelak nantinya ia dapat mengajarkan kepada keluarganya agar paham dan mampu mengerti tentang kegiatan konsumsi yang berkelanjutan. Padahal pada pasal 24 Agenda Pembangunan Berkelanjutan menjelaskan tentang rencana aksi perempuan global untuk pembangunan yang adil di masa depan. Hal ini menandakan bahwa perempuan harus mampu mengambil keputusan dalam berbagai kegiatan politik dan ekonomi. Kita next, bijak menjadi konsumen merupakan cikal bakal kehidupan yang baik. Tidak selalu mengikuti tren bukanlah hal yang buruk. Kondisi ekonomi setiap orang akan berbeda-beda. Oleh karena itu, lebih baik memiliki hidup yang cukup dibandingkan berhutang demi memenuhi kebutuhan hidup. Di sini kita belajar untuk belajar cukup, belajar bersyukur untuk apa yang kita miliki, untuk apa yang kita dapatkan. Kita next. Misalnya, jika gaji bulanan yang dimiliki ternyata masih memiliki sisa, akan lebih baik jika ditabung. Ketika kita bisa menabung, uang tabungan kita bisa kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang urgent atau kebutuhan yang akan kita butuhkan di masa yang akan datang. Dan uang ini juga akan lebih bermanfaat, bukannya? Apalagi jika sudah mengerti sistem dan cara kerja saham. Daripada digunakan untuk dihamburkan, lebih baik diinvestasikan untuk kehidupan jangka panjang. Kita next. Di sini ada tolak ukur kehidupan konsumen. Ada persediaan makanan. Makanan adalah aspek penting dalam kehidupan. Tanpa makanan, manusia dapat mati dan tidak dapat menjalankan hidupnya. Oleh karena itu, tolak ukur utama kehidupan yang baik adalah apabila seseorang individu memiliki makanan. Yang kedua ada keamanan pangan. Pangan yang aman tidak menimbulkan ancaman bagi kesehatan kita, merupakan kebutuhan fundamental manusia. Makanan yang khas untuk budaya seseorang adalah bagian dari identitasnya dan dengan demikian merupakan komponen penting dari kualitas hidup. Sebelum kita sudah belajar tentang pendidikan konsumen itu apa? Nah, kita sebagai konsumen kita juga harus punya pengetahuan dan keterampilan untuk memilih produk yang kita inginkan, yang kita butuhkan, terutama dalam mempertimbangkan kesehatan kita. Yang ketiga, ada budaya atau gaya hidup pribadi. Hidup sesuai dengan tradisi budaya sendiri tidak hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan komponen penting dari kualitas hidup. Yang keempat, ada busana atau fashion. Sandang merupakan kebutuhan primer seperti tempat tinggal dan makan. Area ini pasti menawarkan pilihan untuk memilih kualitas daripada kuantitas. Kita next. Yang kelima ada fase kesejahteraan. Membuang akses gratis ke alam yang tidak terganggu adalah salah satu kerinduan dasar manusia. Tidak hanya alam, tetapi juga tempat di mana kita bisa beristirahat dan bersantai itu penting. Tapi ini membutuhkan partisipasi aktif. Tempat yang nyaman di apartemen dapat meningkatkan kita seperti hotel, kebugaran yang kita kunjungi, atau kita bisa bersantai karena lelah seminggu yang menegangkan, berlibur misalnya. Kita next. Ada waktu luang dan pekerjaan. Pekerjaan merupakan kebutuhan dasar manusia. Perkembangan gagasan kerja menjadi kinerja dan efektivitas dimulai pada abad pertengahan. Sebagai akibat dari reformasi, perkembangan ini mensyaratkan bahwa pekerjaan yang tidak dibayar semakin kehilangan signifikannya. Inilah saatnya untuk memikirkan kembali dan mengubah pandangan kita. Next, ada estetik atau kecantikan. Kecantikan adalah contoh yang baik tentang bagaimana memperhatikan dan mengorientasikan perilaku pada elemen yang dapat dirangkai menjadi elemen gaya hidup berkelanjutan. Dapat menciptakan situasi di mana semua manusia, lingkungan, dan ekonomi adalah pemenang. Yaitu kita bisa melakukan dengan desain rumah ramah lingkungan, pemaksimalan produk, perlindungan landscape, atau taman alam. Yang terakhir, ada hanya akses ke informasi dan pendidikan. Nah, informasi merupakan
prasyarat penting dari keselamatan individu. Dalam banyak bidang kehidupan sehari, kita bergantung pada aspek keinformasi, misalnya jadwal, buku petunjuk, atau petunjuk pengguna. Kita next, Anda bisa melihat kolom-kolom hari 1 sampai hari 21. Di sini merupakan tantangan 21 hari gaya hidup. Dan isilah pada kolom tersebut kegiatan baik yang Anda lakukan dengan simbol berikut. Misalnya, dalam 21 hari ini, Anda sudah mencapai apa saja dalam kehidupan Anda. Yang A ada beramal, yang B menabung, yang C puasa shopping atau berhenti untuk shopping-shopping, yang D ada membuat rencana belanja, yang E membuat tabel pemasukan dan pengeluaran, yang F mencatat pengeluaran harian, yang G evaluasi kegiatan pengeluaran harian. Dan di sini kenapa sih manusia berkepentingan dengan manajemen? Karena manajemen dapat membuat manusia lebih mudah dan teratur dan sistematis. Kita next. Nah, di sini dalam tantangan 21 hari gaya hidup ini, Anda bisa melakukan tantangan tersebut dan jawab pertanyaan. Mungkin bisa ditanyakan pada diri sendiri dulu. Yang pertama, kegiatan apa yang paling mudah Anda lakukan di dalam hidup Anda? Yang kedua, kegiatan apa yang paling sulit Anda lakukan? Yang ketiga, kegiatan apa yang paling banyak Anda lakukan? Dan keempat, dari kegiatan tantangan 21 hari gaya hidup tersebut, kegiatan apa yang paling ingin Anda lakukan dalam jangka waktu yang lama? Dan yang kelima, ada kegiatan apa yang paling ingin Anda hindari dari kegiatan 21 hari gaya hidup berkelanjutan. Terima kasih. Baik, sekian pada pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan Anda. Dan satu pesan untuk kalian semua, bahwa kita hidup juga nggak pada masa sekarang ini. Kita punya masa depan, kita juga punya masa lalu. Masa lalu itu digunakan, kita lihat pengalaman apa saja yang kita dapatkan dan kita harus belajar dari pengalaman atau kesalahan di masa lalu tersebut. Dan pada masa sekarang, kita lebih fokus untuk memperbaiki apa-apa saja yang kita lakukan di masa lalu, sehingga kita dapat memperbaiki di masa sekarang. Dan untuk masa depan, kita juga harus memikirkan untuk kehidupan yang masa akan datang. Kita sebagai manusia dan sebagai insan yang terlahir, kita juga harus mempersiapkan tabungan di dunia dan tabungan di akhirat juga nih kawan. Kita boleh mencapai sesuatu apapun, cita-cita kita, impian-impian kita yang ada di dunia, bahkan impian kita yang ada di akhirat. Dan bahkan di kehidupan ini pun, manusia berlomba-lomba untuk mencapai cita-cita mereka. Dan jangan sampai kita lupa juga dengan akhirat. Dan kita hidup ini nggak sendiri. Manusia membutuhkan juga orang lain karena manusia itu adalah makhluk sosial. Istilah kita harus saling membantu, saling bergotong royong. Gak hanya dengan manusia, bahkan kita juga sesama makhluk hidup, kita juga harus menghormati makhluk hidup tersebut seperti binatang atau hewan, tumbuhan, lingkungan, karena kita hidup dipenuhi dengan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu dengan berbagai macam nikmat yang ada, kita harus menjaganya, seperti menjaga lingkungan, dan lain-lain. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.